Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ibu-ibu nggih. Senaosa mboten pikantuk hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal kiram yang saya ta'zimi, saya banggakan, para alim, para kiai, para ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus jajaran takmir Masjid Asy-Syifa RSUD Harjono Ponorogo, dan seluruh karyawan-karyawati, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Pantaslah kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, karena di siang ini kita masih diperkenankan oleh Allah diberi umur panjang, diberi kesehatan, dapat melangkahkan kaki kita sholat zuhur berjamaah yang dilanjutkan dengan pengajian rutin yang diadakan oleh takmir. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita yang diterima oleh Allah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di kesempatan ini saya mendapatkan tema dari takmir dengan judul Dunia Hanyalah Tempat Persinggahan Saja. 2 hari yang lalu beliau hubungi kula temane niku. Narasi ini, pandangan ini harus kita bangun kembali, karena ini penting sekali. Jangan sampai kita sudah bertahun-tahun hidup di dunia ini akan tersesat dan pandangan kita keliru. Maka di kesempatan yang pendek ini, kembali mari bersama-sama pandangan kita, narasi kita kuatkan kembali bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Al-Quranul Karim, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma hadhil hayatud dunya illa mata' wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kalau mereka tahu dan sadar, maka sesungguhnya dunia ini, kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang sementara, kelezatan yang sementara. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan, dan sungguh kehidupan akhirat itu adalah abadi, terus menerus, tidak akan terputus. Ini firman Allah bahwa dunia ini adalah sementara, kehidupan ini adalah sementara. Foya-foya kita dunia ini juga sementara. Umpama kita susah di dunia ini juga sementara. Kalau kita sedang diuji oleh Allah dengan kebahagiaan pun juga akan sementara, akan hilang semuanya. Dan rumah, tempat tinggal, kehidupan yang terus menerus dan abadi adalah akhirat. Bukan artinya dunia tidak penting, tapi pandangan kita kokohkan kembali bahwa hidup ini adalah sementara. Dan masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ini, bahwa dunia ini hanyalah tempat persinggahan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari
Abdullah bin Umar. Qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, putra dari khalifah kedua, putra dari Umar ibnul Khattab, namanya Abdullah. Perlu dimengerti dan di dalam Islam, utamanya di dalam kajian-kajian hadis, itu ada dua nama Abdullah yang sangat tenar dan viral. Banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Yang pertama adalah Abdullah bin Umar, namanya Abdullah, putra dari Khalifah Umar ibnul Khattab. Nama Abdullah top yang kedua adalah Abdullah bin Abbas, putra dari Al-Abbas. Dan ini memang dua Abdullah yang luar biasa dalam Islam. Abdullah bin Umar ini, kita akan mengkaji sedikit tentang hadis ini. Perawi utamanya adalah Abdullah bin Umar. Beliau ini umur 2 tahun ketika Rasulullah diangkat menjadi utusan. Ketika Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi nabi, Abdullah bin Umar ini baru umur 2 tahun. Ketika umur 4 tahun Rasulullah diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, beliau mengikuti hijrah. Walaupun bapaknya Umar ibnul Khattab masih tertinggal di Makkah, tapi beliau sudah ikut hijrah. Saya ralat. Ketika umur 4 tahun beliau masuk Islam, taslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika umur 6 tahun mengikuti hijrah ke Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun anak kecil ini bapaknya, keluarganya masih tertinggal di Makkah Al-Mukarramah. Maksud saya sampaikan ini sebagai wawasan kita bahwa mulai dari kecil ternyata beliau ini mengenal agama dan selalu nempel dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sudah masyhur di kalangan para pengkaji hadis, Abdullah bin Umar niki sahabat yang cerdas. Cerdas sejak kecil. Cerdas sejak kecil. Ada sebuah riwayat yang ini membuktikan kecerdasan beliau ketika masih anak-anak. Pada suatu hari Rasulullah beserta dengan sahabat sedang perjamuan makan. Jadi modelnya halakoh keliling begitu, duduk-duduk berkeliling. Rasulullah minum pertama kali, minum dari sebuah wadah yang di situ ada minuman. Setelah Kanjeng Nabi ngunjuk, sedangkan di sebelah kanannya ini adalah sahabat-sahabat senior, ada Abu Bakar, ada Umar, pokoknya sahabat-sahabat jos-jos yang senior-senior. Sedangkan di sisi sebelah kiri pas itu adalah Abdullah bin Umar, anak kecil. Padahal dalam ajaran Rasulullah ketika apapun itu mubenganan. Ini sunnah, nggih. Jadi jenengan ketika bagi napa niku, bagi gedang ngoten niku pas kenduren ngoten niku. Gedang jenengan sampel njenengan ubengne nganan, bukan ngiri. Minuman ya juga seperti itu. Itu sunnah. Itu sudah menjadi kebiasaan Rasulullah. Ketika gantian itu adalah nganan dulu, bukan ngiri dulu. Lah pas kejadian itu Rasulullah nyun sewu niki terbalik tadi. Terbalik. Yang sebelah kiri itu adalah para senior-senior, yang sebelah kanan adalah sinten? Abdullah bin Umar. Tetap mubengi kudu nganan dhisik, orang ngiri. Tapi karena di sebelah kiri beliau itu adalah
sahabat terhormat akhirnya minta izin dengan ya hulam. Hadisnya ngoten, ya hulam itu berarti anak kecil, masih anak kecil. Ya hulam, saya minta izin ya, minuman ini tak ubengne ngiri ora awakmu. Apa jawabannya? Mboten Kanjeng Nabi, mboten, niku bagian kula. Saya tidak merelakan berkah jenengan diambil orang lain. Ini adalah kecerdasan beliau, bukan urusan perut, bukan urusan makanan, tapi adalah urusan berkah dari Rasulullah. Karena itu ada sisa-sisa dari minuman Rasulullah. Engko nek diwehne wong liya berarti dia rela dengan berkah diambil orang lain dulu. Ini salah satu kecerdasan Abdullah bin Umar. Artinya ketika diminta izin diubengne ngiri, piyambake mboten kersa, mboten purun, karena dia tahu bahwa ini adalah berkah. Saya harus minum dulu karena kebiasaan Rasulullah adabnya adalah nganan dulu bukan ngiri dulu. Hadis ini menunjukkan kepintaran, kecerdasan Abdullah bin Umar. Kembali ke hadis ini terkait dengan dunia itu adalah tempat persinggahan saja, bukan selama-lamanya yang akan kita tinggalkan. Beliau meriwayatkan hadis, suatu saat Rasulullah mendekat kepadaku, saya dipegang pundak saya. Saya dipegang pundakku oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah bersabda, menasihati aku. Ini cara Rasulullah supaya nasihat ini benar-benar mancep, benar-benar diingat dalam hati. Cekel, bukan berhadapan tapi dicekel. Kalau dicekel pundaknya, ini adalah perhatian bahwa ini nasihat penting yang harus diingat. Dan kebiasaannya itu biasanya mancep neng hati kalau dengan seperti itu, dan menunjukkan kasih sayang Rasulullah kepada Abdullah bin Umar yang masih kecil. Ini bukan anak dewasa, ini bukan remaja, tapi masih anak kecil ketika meriwayatkan hadis ini. Beliau memegang pundakku lalu memberi nasihat, ya Abdullah, wahai Abdullah, ingat, di dunia ini jadilah engkau seperti gharib, orang asing. Ini perlu kita syarahi dulu hadis ini. Al-gharib itu al-insan al-ba'id an watanihi. Gharib itu adalah manusia yang jauh dari tempat tinggalnya. Berarti asing, orang yang terasing. Coba kita berpikir, Rasulullah menasehati Abdullah, di dunia ini jadilah engkau seperti orang asing. Ini pandangan kita harus kita kuatkan, ini harus kita mancapkan dalam pikiran dan hati kita bahwa di dunia ini adalah kita orang asing. Namanya orang asing, orang asing itu berarti dia tidak punya harapan untuk selama-lamanya di situ, gitu Pak, nggih. Namanya pun tiang asing, wong ora penduduk mriku kok. Pasti akan pulang. Kalau sudah mancap pandangannya bahwa dunia ini kita adalah orang asing, berarti umpamane ning donya kuwi omahe wong-wong apik, tingkat-tingkat orang reken. Senajan to omahku radu elek, mergo apa? Iki ora panggon aku. Saya akan kembali karena saya orang yang terasing, bukan asli penduduk sini. Umpamane ning donya niku konco-koncone yang di situ kuwi pekerjaannya api-api, nyacis-nyacis. Nek umpamane tetap ikhtiar terus, umpamane ora patek nemen-nemen, alah serang gagas. Wong karena saya adalah orang yang terasing, tidak terlalu memikirkan dunia ini. Karena apa? Dia orang bukan asli sini. Ini adalah pandangan kalau orang itu orang yang asing, bukan asli penduduk di suatu daerah itu. Pasti akan kembali. Pasti akan kembali. Sehingga orang itu kalau menganggap bahwa dunia ini adalah kita adalah orang yang asing, berarti ya sadar tidak akan tertipu dengan kemewahan dunia. Dia tidak akan tertipu dengan keindahan dunia.
Dia juga tidak akan dilupakan dan dibutakan oleh kesenangan dunia. Lah apa sing disenengi? Wong donya iki saya adalah orang yang asing. Bukan kelahiran si ini kok. Saya akan meninggalkan ini. Saya akan meninggalkan dunia ini. Apa yang kita kejar? Nggih, apa yang kita kejar? Wong kabeh arep ditinggal nih. Nggih. Niki. Niku namanipun kun fid dunya ka'annaka ghuribun. Itu yang pertama. Au abiru sabilin, atau anggaplah kamu di dunia ini seperti orang yang abiru sabilin. Ai dakhilul balad hatta yamurra. Abiru sabilin itu adalah orang yang numpang lewat. Paham nggih Pak nggih? Dakhilul balad hatta yamurra. Orang yang masuk di suatu daerah sehingga dia meninggalkan. Berarti numpang lewat. Kalau pikiran kita bangun bahwa di dunia ini adalah kita hanya numpang lewat, ya pasti akan berlalu. Tidak akan mungkin kita duduki terus menerus di dunia ini. Apa yang kita miliki, apa yang kita usahakan, apa yang kita kumpulkan, semuanya akan berlalu, akan kita tinggalkan, karena kita adalah abiru sabilin, numpang lewat, hanya sekedar lewat jalan. Ini nasihat yang sangat berharga, dan ini dinasihatkan oleh Rasulullah kepada terhadap anak-anak, bukan orang dewasa. Jadi mulai dari kecil itu sudah ditanamkan oleh Rasulullah bahwa anggaplah dirimu di dunia ini seperti orang yang asing. Atau kalau tidak seperti itu, macao, pas-pas no awakmu kaya dene ning donya iki lewat, hanya lewat tok. Numpang lewat. Namanya numpang lewat niku tidak lama. Nggih Bu nggih? Ora enek numpang lewat kok lama kira enek, berarti ya ora numpang lewat, kepengen manggon ning kono. Dan tidak ada orang yang mampu ngenggoni dunia terus. Pasti akan berlalu. Pasti akan berlalu. Kalau sudah kita menganggap diri kita di dunia ini adalah orang yang asing, dan pasti akan kembali ke tanah kelahiran kita. Begitu juga orang yang hanya numpang lewat juga akan berlalu ke tujuan yang sejati, yaitu akhirat. Berarti akhirat itulah tujuan yang hakiki, tujuan yang sebenarnya. Dan dalam ajaran Islam, lahiyal hayawan, kehidupan yang abadi, kehidupan yang terus menerus, yang tidak akan selesai, yang tidak ada batasnya. Dunia ini, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sawah ladang untuk kita simpan, kita unduh di akhirat. Niki pandangan kita. Pokoknya awake dhewe kudu mikir, harus dihadirkan bahwa awake dhewe ning donya ki hanya orang asing. Ora asli penduduk kene. Wong engko kapan-kapan ya tetap mulai, harapane mulai. Utawa lewat tok, namanya orang lewat itu tidak akan jauh-jauh, pasti sebentar. Maka Rasulullah begini Pak, dalam sebuah hadis beliau mengomentari tentang dunia yang hanya sementara dan sebentar dibanding dengan perjalanan akhirat. Rasulullah bersabda begini, innama mathali wa mathalud dunya kamathali raqibin dhalla tahta syajaratin thumma roha wa tarakaha. Perumpamaan dunia dan perumpamaan aku itu diumpamakan seperti orang yang berkendara. Orang yang berkendara ngiyup berteduh di bawah rindangnya sebuah pohon. Tujuannya kepengen istirahat, golek adem, ngaso, men ora kesel. Akhirnya wataroga,
akhir ditinggal. Mangkat neh. Berarti kan sebentar sekali kita hidup di dunia ini. Kaya dene wong sing berkendara ngiyup sediluk ning ngisore wit bar kuwi terus mangkat malih nerusne perjalanan. Masya Allah. Tapi begini Pak, tapi begini, kita semua ini adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kita semua ini adalah keturunan Nabi Adam. Dan insya Allah awake dhewe kene gen panggonane ning swarga. Allahumma amin. Mergo apa? Nyatane Nabi Adam niku dulu tempat permulaannya juga di surga. Tempat permulaannya di surga. Tapi karena melaksanakan melakukan maksiat yang dilarang oleh Allah, akhirnya diturunkan di bumi. Maka nanti akan kembali lagi. Kembali ini al-marji'nya juga di surga. Allahumma amin. Awake dhewe iki gene asline kelahirane swarga. Ya ini ngeten lho. Muga-muga besok mulia dan swarga. Allahumma, sing penting ikuti syariatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun to. Sing penting niku. Jadi hidup ini apa ya? Nggih mampir ngombe. Nah cara tiyang sepuh rumiyin Pak nggih. Mboten enten lepate mampir ngombe. Ya niku horibun au abiru sabilin. Pun sak jegek-jegeke wong terbatas waktune. Saakeh-akeh harta yang dipun kelompokne ditinggal sedaya. Ditinggal sedaya. Maka yang terpenting sangune awake dhewe niku napa. Dan penentuan nanti kita kembali ke surga atau ke neraka itu adalah di dunia ini. Karena dunia ini adalah daru amalin, tempat kita beramal. Dunia ini adalah tempat untuk beramal, sedangkan besok di akhirat adalah tempat untuk dihisab, bukan amal lagi. Tempat untuk merasakan kenikmatan-kenikmatan buah dari amal kita di dunia ini. Pona etang-etangan Pak Bu, hitung-hitungan. Sak suwe-suwene wong ning donya niku paling 100. Kadang nggih 120. Oh kadang. Jarang nggih banget. Biasanya sewidak wis ngati-ngati, 70 nggih pun ngati-ngati, 80 pun bae ngati. Sak suwe-suwene namung mentoke ten mriku. Tapi setelah kita meninggalkan dunia bukan habis Pak. Perjalanan kita masih panjang. Justru ketika kita meninggalkan dunia ini akan dimulai perjalanan menuju akhirat. Perjalanan menuju akhirat artinya perjalanan ngunduh amal perbuatan kita di dunia ini. Kita akan merasakan apapun akibat dari yang kita lakukan di dunia ini. Gek suwene mekakat, mboten mekakat. Ning kuburan mawon niku lho Pak. Walah wis ewon-ewon taun suwene. Jenengan upamane tilik tiyang sepuh ziarah makam umpamane. Mungkin di sekitar itu wonten batu nisan sing mungkin meninggali 1800 pinten tahun. Berarti kan sudah ratusan tahun. Berarti dibanding ning donya ora enek apane iku tasih ten ngalam barzah menunggu datangnya kiamat. Pramila ingkang terakhir intinipun kita bangun pikiran kita bangun pandangan kita bilih sejatosipun ten donya niki namung sebentar. Sedilut ora enek apa-apane dibanding ten akhirat. Walaupun masa hanya sedikit, tapi
di dunia inilah amal kita yang akan menentukan besok di akhirat yang sangat panjang perjalanannya, yang abadi tidak akan putus dan tidak akan berhenti. Mudah-mudahan kita bertambah kebaikan kita, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, juga bertambah baik hubungan kita dengan sesama umat manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan endingnya kita bahagia selamat fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngoten nggih, setengah jam enten ta niku.